Keraton Solo kelihatannya tetap kalem dari luar. Tembok tua masih berdiri gagah, halaman luas tetap sunyi, dan orang-orang lalu lalang seperti biasa. Tapi suasana itu cuma kulitnya doang. Begitu kabar wafatnya Pakubuwono XIII menyebar, hawa di dalam keraton langsung berubah. Ademnya hilang, diganti tegang yang gak kelihatan tapi kerasa banget. Kepergian raja ternyata bukan cuma soal duka. Ada kekosongan yang langsung diisi sama banyak kepala, banyak tafsir, dan banyak kepentingan. Tahta yang kosong itu kayak kursi panas. Siapapun yang ngilik langsung kebakar ambisinya. Obrolan pelan-pelan mulai naik volumenya. Dari bisik sopan jadi debat setengah berani. Awalnya masih rapi, masih pakai senyum, masih pakai bahasa halus. Tapi makin hari, ekspresi orang-orang di keraton makin susah disembunyiin. Ada yang kelihatan pede berlebihan, ada yang kelihatan waspada, ada juga yang mukanya datar, tapi matanya kerja keras ngitung langkah lawan. Semua ngerasa punya hak, semua ngerasa paling pantas. Masalahnya darah biru nggak otomatis bikin pikiran dingin. Justru karena sama-sama bangsawan, egonya double. Silsilah yang dulu cuma jadi cerita keluarga, sekarang dibongkar kayak bukti perkara. Nama leluhur disebut-sebut bukan buat dihormati, tapi buat nguatin posisi. Abdi dalam ikut ke bawah arus, yang biasanya netral, sekarang mulai kebadi barisan. Ada yang lebih sering nongkrong di satu sisi, ada yang tiba-tiba jarang kelihatan. Keraton yang dulu kayak rumah besar bersama, pelan-pelan berubah jadi wilayah dengan batas tak tertulis. Setiap acara adat jadi terasa kaku, senyum dipaksain, sapaannya singkat, dan tatapan mata nggak lagi ramah. Orang-orang datang bukan cuma buat menghormati tradisi, tapi juga buat ngeliat siapa duduk di mana, siapa berdiri di belakang siapa yang mulai nunjukin kuasa. Yang bikin panas, nggak ada satu suara yang benar-benar dominan. Semua ngerasa punya legitimasi, semua ngerasa gue ini pewaris sah. Dan saat gak ada penengah yang disepakati, konflik cuma nunggu waktu buat naik level. Keraton yang biasanya jadi simbol ketenangan Jawa, malah berubah jadi ruang penuh tekanan. Diam-diam banyak yang ngerasa capek, tapi gak ada yang mau mundur duluan. Soalnya mundur sedikit aja bisa dianggap kalah. Di luar tembok keraton, orang-orang cuma dengar kabar simpang siur. Tapi di dalam, tiap langkah terasa berat. Tiap keputusan sekecil apapun bisa disalah-artikan. Salah senyum, salah duduk, salah ngomong, semua bisa jadi bahan ribut. Sejak hari itu, Keraton Solo nggak lagi sekadar bangunan bersejarah. Ia jadi tempat di mana duka, ambisi, dan gengsi ketemu dalam satu ruang. Bara itu udah nyala, pelan tapi pasti, nunggu momen buat berubah jadi api besar. Bara yang sempat nyala pelan di dalam keraton, akhirnya kelihatan wujudnya. Bukan api besar, tapi garis-garis pemisah yang makin jelas. Orang-orang mulai tahu siapa condong kemana. Nggak ada pengumuman resmi, tapi auranya kebaca. Duduk bareng pun rasanya canggung, kayak satu ruangan tapi beda dunia. Keraton yang satu itu sekarang punya dua kubu dengan gaya masing-masing. Yang satu tampil rapi, tertib, penuh bahasa adat dan tata krama. Yang satunya lebih keras, lebih terbuka, dan gak ragu ngomong blak-blakan. Sama-sama yakin, sama-sama ngerasa paling benar. Obrolan yang dulu cuma di balik pintu sekarang mulai bocor ke lorong-lorong. Nama-nama disebut terang-terangan. Dia di pihak sana, yang itu orang sini. Pelan-pelan, keraton berubah jadi papan catur hidup. Dan tiap orang dipaksa milih posisi, mau atau nggak mau. Yang bikin tambah runyam, dua kubu ini nggak sekadar beda pandangan, tapi beda cara main. Yang satu percaya urusan keraton harus lewat adat, struktur, dan jalur resmi. Yang satunya ngerasa itu semua cuma tameng, sementara hak keluarga inti justru diabaikan. Dari sini, gesekan jadi makin tajam. Abdi Dalum jadi serba salah. Salah berdiri bisa dianggap berpihak. Salah ngomong bisa dipelintir. Banyak yang akhirnya main aman. Ngomong seperlunya, jalan cepat, dan berharap gak keseret konflik. Tapi namanya hidup di tengah pusaran, susah buat tetap bersih. Setiap ada pertemuan keluarga, suasananya kayak rapat yang tegang. Nggak ada teriakan,
tapi hawa panasnya dapat. Senyum-senyum tipis dipasang, tapi mata saling gukur. Semua nunggu celah, nunggu siapa yang kepleset duluan. Yang dulu sering bercanda, sekarang jaga jarak. Yang dulu gampang ketawa, sekarang lebih sering diem. Keraton terasa lebih sempit, bukan karena bangunannya, tapi karena ruang geraknya makin kebatasi sama kepentingan masing-masing. Di luar orang mulai bisik-bisik, media mulai ngendus. Cerita soal dua matahari di satu keraton makin sering kedengeran. Tapi di dalam, nggak ada yang mau ngaku kalau situasinya udah kebablasan. Semua masih ngerasa bisa dikontrol. Masalahnya, konflik yang dipendam itu kayak balon ditiup terus. Nggak meletus sekarang, tapi tekanannya nambah. Setiap keputusan kecil jadi sensitif. Setiap simbol jadi punya makna ganda. Keraton Solo tetap berdiri satu, tapi isinya udah terbelah. Dua kubu jalan beriringan tanpa benar-benar ketemu. Dan di tengah ketegangan itu, semua orang sadar, ini bukan lagi sekadar beda pendapat. Ini soal siapa yang pegang kendali atas nama besar keraton. Di tengah keraton yang udah kebagi dua itu, muncul satu kabar yang bikin suasana makin gak karuan. Katanya, pemerintah mau turun tangan. Bukan buat ngatur tahta, tapi soal pengelolaan keraton sebagai cagar budaya. Kedengarannya administratif, datar, dan harusnya aman. Tapi di keraton, nggak ada yang benar-benar netral. Nama menteri mulai disebut-sebut, surat keputusan mulai dibisikin. Dan seperti biasa, sebelum isinya jelas, tafsirnya udah kemana-mana. Ada yang ngerasa ini angin segar, ada juga yang langsung pasang kuda-kuda, ngerasa wilayahnya mau diambil orang luar. Begitu bocoran soal SK makin terang, tensinya langsung naik. Bukan cuma soal siapa yang ditunjuk, tapi soal siapa yang diajak ngomong dan siapa yang dilewatin. Di keraton, itu sensitif banget. Dilibatin artinya diakui, nggak dilibatin artinya nggak dianggap ada. Hari penyerahan SK makin dekat, dan suasana keraton makin kayak air mendidih. Orang-orang mondar-mandir lebih sering dari biasanya. Telepon berdering terus. Diskusi kecil berubah jadi debat setengah bisik. Semua kayak ngerasa ini bakal ribut. Saat rombongan kementerian akhirnya datang, suasana langsung kaku. Sambutan tetap jalan, senyum tetap dipasang, tapi tegangnya kebaca jelas. Semua orang fokus ke satu benda. Selembar kertas resmi yang kelihatannya biasa aja, tapi bobotnya berat banget. Begitu isi SK mulai dibacakan, reaksi langsung kelihatan. Ada yang mukanya datar tapi rahangnya ngencang. Ada yang langsung gelisah. Ada juga yang nggak bisa nyembunyiin rasa nggak terimanya. Nama yang disebut di SK itu langsung jadi pusat perhatian, sekaligus sasaran emosi. Bisik-bisik berubah jadi celutukan. Celutukan berubah jadi suara keras. Ada yang nyelutuk soal prosedur. Ada yang protes soal kewenangan. Dan semua itu kejadian di ruang yang biasanya dijaga ketenangannya mati-matian. Buat sebagian orang, SK itu dianggap garis batas. Negara masuk terlalu jauh, katanya. Urusan keluarga kok dibawa-bawa aturan. Yang lain justru ngerasa akhirnya ada pegangan hukum di tengah keruwetan yang gak kelar-kelar. Masalahnya, kertas negara ketemu ego keraton. Dan dua-duanya sama-sama keras. Yang satu pegang legalitas, yang satu pegang martabat. Gak ada yang mau nurunin nada duluan. Sejak momen itu, suasana keraton berubah drastis. Yang tadinya tegang tapi tertahan, sekarang kayak kebuka kerannya. Orang-orang nggak lagi cuma ngomong di belakang. Wajah-wajah mulai frontal. SK yang harusnya jadi alat pengelolaan, malah berubah jadi pemantik. Dan di antara dinding tua keraton itu, semua orang tahu setelah ini nggak bakal ada lagi obrolan setengah-setengah. Semua bakal keluar ke permukaan. Begitu suasana makin panas gara-gara SK itu, kontrol emosi langsung ambyar. Yang tadinya masih bisa nahan diri, sekarang mulai lepas. Nada bicara naik, jarak sopan santun makin tipis. Keraton yang biasanya penuh bahasa halus, mendadak diisi suara-suara keras yang gak mau kalah. Awalnya cuma saling nyela, satu ngomong, yang lain motong, ada yang berdiri sambil nunjuk, ada yang duduk tapi nyerocos tanpa rem. Kalimat-kalimatnya nggak lagi muter, langsung tembak. Nggak ada basa-basi, nggak ada tedeng aling-aling. Nama keraton disebut-sebut kayak properti pribadi. Ini bukan punya satu orang, jangan seenaknya ngatur.
Kalimatnya pendek-pendek, tapi nadanya nusuk. Bukan cuma buat didengar, tapi buat nunjukin siapa yang merasa paling dilangkahi. Yang bikin situasi makin kacau, ini bukan cuma ribut antar tokoh utama. Orang-orang di belakang ikut panas. Bisik-bisik berubah jadi komentar keras. Ekspresi wajah mulai lepas kendali. Ada yang mukanya merah, ada yang tangannya gemeter nahan emosi. Beberapa putri keraton ikut bersuara. Bukan suara pelan, tapi tegas dan tajam. Harga diri keluarga ke bawah-bawah, dan itu urusan sensitif banget. Sekali disentuh, reaksinya bisa kemana-mana. Tokoh adat yang biasanya jadi penenang malah ikut terseret. Setiap kalimatnya langsung dipotong, diperdebatkan, bahkan dipertanyakan. Wibawa yang biasa dijaga runtuh di tengah debat yang makin liar. Ruang keraton yang luas tiba-tiba terasa sempit. Udara kayak berat. Orang-orang yang tadinya berdiri rapi mulai geser posisi, cari aman, atau justru mendekat buat dengar lebih jelas. Semua mata fokus ke satu titik, pertengkaran yang makin terbuka. Ada yang coba nenangin, tapi suaranya tenggelam. Ada yang coba ngajak mikir pelan-pelan, tapi dianggap belain pihak tertentu. Di situ, netral itu nggak berlaku. Diam pun bisa dianggap sikap. Kalimat-kalimat lama yang dulu dipendam akhirnya keluar. Hal-hal yang bertahun-tahun disimpan sekarang diungkit satu-satu. Luka lama kebuka, rasa nggak dihargai tumpah tanpa saringan. Keraton hari itu nggak lagi kelihatan sakral. Yang kelihatan cuma manusia-manusia dengan ego, marah, dan gengsi yang lagi saling tabrak. Dan dari adu mulut itu, semua orang bisa ngerasa bentrokan gak akan berhenti di kata-kata doang. Setelah adu mulut itu, situasi gak langsung redah, justru makin liar. Orang-orang yang tadinya cuma ribut pakai kata, mulai berdiri, maju selangkah, dan jaraknya makin dekat. Aura panasnya gak bisa disangkal. Ini bukan lagi debat, tapi emosi yang udah keburu naik ke ubun-ubun. Keributan mulai pindah dari pusat ruangan ke area pintu. Ada yang mau buka akses, ada yang ngotot nutup, saling tahan, saling dorong. Awalnya kelihatan kayak rebutan biasa, tapi tenaga yang keluar udah nggak main-main. Bahu ketemu bahu, badan saling desak. Satu dorongan keras bikin situasi pecah. Reaksi berantai langsung jalan. Tangan refleks naik, ada yang kejedot, ada yang hampir jatuh. Suara benturan badan lebih keras dari teriakan. Orang-orang mulai kehilangan kontrol, termasuk yang biasanya kelihatan paling kalem. Abdi dalam ikut terseret, yang niatnya melerai malah ketarik masuk pusaran. Beberapa ada yang teriak minta berhenti, tapi suaranya ketutup sama ributnya situasi. Emosi kolektif lagi di titik mentok, susah dibalikin ke mode waras. Di satu sudut, adu fisik beneran kejadian. Bukan duel rapi, tapi chaos. Sikut nyasar, tangan ngelayang, refleks saling balas. Bukan soal kuat-kuatan, tapi soal harga diri yang lagi panas-panasnya. Jari kusut, beskap miring, raut wajah tegang. Penampilan yang biasanya dijaga rapi, sekarang acak-acakan. Keraton yang identik dengan wibawa mendadak kelihatan berantakan, kayak panggung yang lampunya tiba-tiba mati. Orang-orang yang gak terlibat langsung mundur ke belakang. Ada yang shock, ada yang cuma bisa bengong. Beberapa buru-buru ngeluarin ponsel, entah buat nelpon bantuan atau sekedar nyatet kejadian yang gak bakal gampang dilupain. Petugas keamanan akhirnya masuk lebih jauh, bukan cuma berdiri jaga, tapi bener-bener misahin. Satu-satu ditarik, dipisah, diminta mundur. Nafas berat, muka merah, emosi masih ke bawah. Beberapa orang kelihatan luka ringan, lecet di tangan, wajah memar tipis, pakaian kotor. Nggak parah, tapi cukup buat jadi bukti kalau konflik ini udah nyentuh fisik. Batas yang selama ini dijaga, akhirnya jebol. Di hari itu, keraton bukan cuma jadi saksi konflik keluarga, tapi juga jadi tempat di mana wibawa budaya kena tamparan keras. Keributan itu ninggalin jejak, bukan cuma di lantai dan pakaian, tapi juga di ingatan semua orang yang ada di sana. Setelah keributan fisik itu, keraton gak langsung sepi. Justru suasananya jadi aneh, ramai tapi dingin.
Orang-orang masih mondar-mandir, tapi jarang ngobrol. Yang kedengeran cuma langkah kaki dan desahan napas capek. Kayak habis badai, tapi anginnya belum benar-benar pergi. Aparat mulai kelihatan lebih sering. Wajah serius, gerak cepat, dan catatan di tangan. Beberapa orang dimintai keterangan. Gak pakai teriak, tapi tegas. Ada yang jawab lancar, ada yang kelihatan nahan emosi. Ada juga yang cuma menghela napas panjang sebelum ngomong. Kabar soal laporan penganiayaan langsung nyebar keluar tembok keraton. Media berdatangan, kamera diarahkan, pertanyaan dilempar. Keraton yang biasanya tertutup, sekarang kebuka lebar ke publik. Bukan karena upacara adat, tapi karena konflik yang keburu jadi tontonan. Di dalam, suasana keluarga makin kikuk. Tatap-tatapan yang dulu panas, sekarang berubah jadi dingin dan canggung. Gak ada yang nyapa duluan. Semua kayak lagi ngitung jarak, ngitung resiko dan mikir langkah berikutnya. Pihak pemerintah angkat suara. Bahasanya rapih, nadanya hati-hati. Fokusnya soal pelestarian, administrasi, dan aturan. Tapi di telinga orang-orang keraton, kalimat itu tetap kedengeran sensitif. Soalnya di sini urusan simbol dan martabat jauh lebih berat dari sekadar prosedur. Di sudut-sudut keraton, obrolan kecil tetap jalan. Bukan teriak, tapi nyinyir halus. Ada yang nyalahin satu pihak, ada yang bilang semua ini udah kelewat jauh. Ada juga yang cuma geleng-geleng, ngerasa capek ngikutin drama yang gak ada habisnya. Abdi dalam makin ekstra hati-hati. Jalan lebih pelan, ngomong lebih singkat. Salah gerak dikit bisa jadi bahan omongan. Mereka cuma pengen keraton balik tenang, tapi posisi mereka serba salah, terjepit di tengah kepentingan yang saling tabrak. Di luar, publik mulai terbelah juga. Ada yang bela adat mati-matian, ada yang bilang keraton harus mulai menerima campur tangan negara. Ada yang cuma nonton sambil heran, kok urusan keluarga bisa segitunya ribut? Bangunan keraton tetap berdiri megah, tapi auranya berubah. Setiap sudut terasa punya cerita baru, bukan soal kejayaan masa lalu, tapi soal konflik yang masih menggantung. Sejarah nggak lagi cuma tertulis di arsip, tapi kejadian langsung di depan mata. Hari-hari setelahnya berjalan pelan, tapi berat. Nggak ada ledakan, tapi tensinya belum turun. Keraton masih berdiri di tengah persimpangan, dengan luka yang belum kering dan arah yang belum jelas kemana.